Arema FC bersiap menjalani laga tandang krusial ke markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025, dalam lanjutan BRI Liga 1 2025-2026, pelatih Arema FC, Marcos Santos menegaskan, bahwa seluruh lawan di Liga 1 musim ini tidak bisa dianggap remeh. Menurut Santos, tingkat persaingan meningkat tajam seiring regulasi yang memperbolehkan, setiap tim memiliki jumlah pemain asing lebih banyak di skuadnya. Setiap pertandingan akan sulit, tidak ada lawan yang mudah. Kompetisi musim ini benar-benar ketat, ujarnya, pada Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025. Santos juga memberi perhatian khusus pada performa PSIM, tim asal Yogyakarta itu baru saja mencatat hasil impresif, dengan mencuri 3 poin di kandang Persebaya Surabaya pada laga sebelumnya. Laga PSIM kontra Arema FC di Stadion Sultan Agung diprediksi akan berlangsung sengit, dengan kedua tim mengincar hasil maksimal demi memperbaiki posisi di klasemen. Kemenangan mereka di Surabaya membuktikan kualitas dan mental bertanding PSIM, maka jelas, kami harus bekerja keras untuk mendapatkan poin di Yogyakarta, tegasnya. Jelang pertandingan melawan PSIM Yogyakarta, Arema FC mendapat tambahan amunisi baru. Dua Young Guns tim, yakni Arhan Fikri dan Salim Tuharea bisa kembali berlaga. Sejak latihan Arema FC Selasa lalu tanggal 12 Agustus, Arhan dan Salim terlihat sudah bergabung dengan tim mengikuti program persiapan melawan PSIM, salah satunya, terlibat dalam latihan taktikal. Fisioterapi Arema FC Reta Aroyan menjelaskan, pemulihan dua penggawa Singo Edan tersebut berjalan optimal, mereka sudah tidak mengalami problem atau merasa tidak nyaman saat melakukan aktivitas sepak bola. Keduanya aman, mereka sudah siap bertanding, ujar dia. Menurutnya, Arhan dan Salim tidak diikutkan dalam pertandingan melawan PSBS Biak sebagai antisipasi cedera. Itu karena, kebugaran mereka saat itu belum mencapai 100%, tim pelatih memutuskan untuk pemain tersebut memaksimalkan proses recovery terlebih dahulu. Meski begitu, peluang keduanya bermain atau tidak yang menentukan pelatih kepala, tim medis hanya memberi lampu hijau untuk keduanya kembali bermain lagi. Keputusan itu diberikan setelah melakukan beberapa pengecekan dan uji coba. Dalam latihan sebelumnya, kami coba mereka bermain 10-15 menit, hasilnya bagus. Menurutnya, Salim tidak merasakan kendala, sementara Arhan mengaku tambah percaya diri untuk berlaga, katanya. Pelatih kepala Arema FC Marcos Santos senang dengan tim yang semakin komplit, itu karena, tim pelatih mempunyai semakin banyak pilihan strategi, dia tidak menampik, keduanya akan membuat tim semakin kuat. Salim dan Arhan pemain muda potensial dan punya kualitas, kehadiran mereka akan baik untuk tim, ungkapnya. Sementara itu, striker Arema FC Dalberto nampaknya ketagihan untuk mencetak gol di kompetisi Super League 2025-2026, ia ingin mencetak gol lagi untuk Arema FC, saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, Dalberto mencetak hat-trick di laga perdana menghadapi PSBS Biak, pada tanggal 11 Agustus tahun 2025 kemarin. 3 gol tersebut, sukses mencatatkan namanya sebagai top scorer sementara di kompetisi Super League musim ini. Spesialnya lagi, hat-trick itu ia lakukan di laga perdana, sekaligus tepat di hari jadi Arema ke-38 tahun. Dalberto juga mendedikasikan 3 golnya itu untuk istrinya yang baru saja melahirkan di Brasil. Senang sekali rasanya, karena istri saya baru melahirkan dan itu bagus untuk menunjang penampilan saya di atas lapangan, itu kado yang luar biasa, ucapnya. Menghadapi PSIM nanti, pemain berusia 30 tahun itu ingin kembali mencetak gol dan mempersembahkan kemenangan untuk Arema FC. Ia menilai, kalau kondisi tim saat ini cukup solid usai meraih kemenangan perdana atas PSBS Biak. 2 dari 4 gol, yang disarankan oleh Arema FC ke gawang PSBS juga hasil dari permainan open play. Kondisi ini semakin menunjukkan, chemistry antar pemain di tim Arema FC mulai jalan, beberapa pemain juga tampil moncer. Tak hanya Dalberto, Paulinho Moselin juga mencetak 2 assist dalam pertandingan itu. Pemain lokal seperti Dendi Santoso, hingga penjaga gawang Adi Satrio menunjukkan kualitasnya di laga tersebut. Kami harus tetap fokus, karena kompetisi musim ini cukup kompetitif. Perjalanan masih panjang, semoga kami mendapatkan hasil yang maksimal, tandasnya. Di sisi lain, pelatih Marcos Santos mencurahkan isi hatinya, usai Arema taklukkan PSBS Biak, Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025, dalam laga Pekan 1 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan,
Kabupaten Malang itu, skuad Singoedan menang telak 4-1. Marcos mengaku tak menyangka Arema bisa meraih kemenangan dengan skor besar. Menurutnya, kemenangan itu tak lepas dari solidnya permainan tim dalam laga tersebut. Sebagai pelatih, Marcos merasa bangga dengan penampilan anak asuhnya di momen HUT Arema ke-38 itu. Pelatih asal Brasil ini merasa kekeluargaan dalam timnya bisa menjadi penghibur hatinya yang memang tengah merindukan keluarga di kampung halaman. Kami memiliki tim yang sangat saya banggakan sebagai pelatih, melihat dedikasi mereka dalam latihan harian, dan itu memotivasi saya, tuturnya. Karena saya berada di belahan dunia lain, keluarga saya jauh, istri dan putri saya jauh, dan keseharian saya membuat kami merasa dan bersyukur atas penerimaan para pemain, cara mereka menerima saya, dan bagaimana mereka menerima latihan harian, kata Marcos. Setelah kemenangan Arema 4-1 atas PSBS Biak itu, Marcos Santos menyampaikan ucapan terima kasih, bukan cuma kepada pemain, rasa terima kasih itu disampaikannya kepada seluruh penggawa Singoedan. Terima kasih kepada panitia, Kuncoro, Claudio, Tiago, Siswantoro, Andre, Oyek, Inal, dan semuanya, tambah pelatih berlisensi CONMEBOL Pro itu. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang selama ini sudah seperti keluarga saya sendiri. Ini penting, pungkas Marcos Santos.